Selamat pagi atau mungkin selamat siang atau mungkin selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Daru di channel YouTube Purba Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Untuk yang pertama, video yang pertama ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang materi pertama dalam mapel sosiologi, yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Ini adalah materi kelas 10 ya untuk jurusan IPS ya. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar tentang sosiologi di dalam materi SMP, yaitu kan ada pelajaran IPS ya. Di dalam pelajaran IPS itu ada materi tentang interaksi lembaga sosial ya. Itu sebenarnya adalah materi-materi yang ada di dalam mapel sosiologi. Cuman di waktu SMP di pelajaran IPS itu mungkin kamu hanya mengetahui secara umum saja ya. Tetapi nanti ketika di SMA nanti kita akan mempelajari secara rinci ya tentang interaksi sosial, lembaga sosial, pengendalian sosial dan lain sebagainya. Ya. Apa sih yang perlu kalian tahu tentang materi bab 1 ini? Ya, kalian nanti akan tahu tentang apa itu ahli riset, fakta sosial, gejala sosial, imajinasi sosial, konsultan kebijakan, logos atau ilmu, manusia, makhluk individual, makhluk sosial, masyarakat, pendidik, perilaku sosial, kemudian sosiolog, ya, sosiologi, dan juga teknisi. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Jadi kalau individualisme itu adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan kalau individualis, sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan individualisme itu adalah suatu paham di mana dia itu mementingkan hak perseorangan. Yang dimaksud dengan perseorangan di sini adalah suatu kelompok, ya, di mana dia mementingkan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat atau negara. Contohnya misalkan di dalam suatu pemerintahan, di dalam parlemen, ya, di dalam DPR misalkan, ya, itu kan terdiri dari berbagai macam partai politik yang duduk di kursi DPR itu tadi, ya. Nah, ketika dalam menentukan kebijakan pemerintah, ya, dalam menentukan kebijakan pemerintah, anggota dewan itu dia mementingkan kepentingan partainya, ya, mementingkan kepentingan partainya. Maka itu disebut sebagai sikap individualisme. Karena partai itu terdiri dari kelompok, ya. Sedangkan kalau individualis itu adalah sikap mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia melakukan suatu bentuk kebijakan tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri atau personal individu. Ya, contohnya misalkan anggota dewan yang terlibat korupsi, ya, atau mungkin bupati yang korupsi. Itu namanya sikap individualis. Ya, karena diri sendiri, personal, ya, itu. Kemudian kata individu dalam konsep manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata Latin yaitu quod est in se indivisum ab alis vero divisum, artinya tidak terbagi-bagi dalam dirinya sendiri tetapi terpisah, ya, itu. Kemudian menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, ya. Yang dimaksud dengan makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup sendiri dalam masyarakat. Jadi dia membutuhkan orang lain, ya. Contoh sederhana misalkan, ketika kamu pengen makan, ya, kamu membutuhkan nasi, kamu membutuhkan sayuran, kamu membutuhkan lauk, misalkan ikan, ya. Kamu kan tidak terus menanam padi sendiri, menanam sayur sendiri, kemudian budidaya ikan sendiri, kan tidak.
kamu bisa membeli di pasar, ya. Nah, membeli di pasar itu yang termasuk dalam bentuk makhluk sosial. Kamu membutuhkan pedagang sayur, kamu membutuhkan pedagang ikan, ya, kamu membutuhkan pedagang beras, ya, itu namanya makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Sampai halnya ketika kamu meninggal pun kamu membutuhkan orang lain, ya. Apa enggane kamu akan dimakamkan sendiri, kamu yang menggali kuburan sendiri, kan tidak mungkin. Jadi kamu membutuhkan orang lain. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, ya. Itu. Kemudian yang B, gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait, ya. Contoh gejala sosial yaitu ada gejala ekonomi, gejala politik, budaya, dan gejala moral, ya. Sedangkan gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa yang berlangsung di alam karena perbuatan manusia dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung, ya. Misalkan gempa bumi, kemudian meletusnya Gunung Merapi, tsunami, ya, banjir, ya. Itu adalah suatu bentuk gejala alam. Jadi yang dimaksud dengan gejala sosial itu adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, interaksi antar manusia. Sedangkan gejala alam berkaitan dengan kejadian-kejadian alam di mana manusia tidak berperan penting dalam kejadian tersebut, ya. Itu. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa gejala alam dengan gejala sosial itu saling berkaitan, ya. Contohnya misalkan terjadinya bencana alam gunung meletus, ya. Terjadinya bencana alam gunung meletus atau tsunami, ya. Kejadian itu dapat menimbulkan gejala sosial, ya. Karena apa? Dengan adanya tsunami, orang yang tadinya memiliki pekerjaan, memiliki rumah atau memiliki harta benda bisa lenyap, ya. Sehingga terjadilah permasalahan ekonomi, ya, itu. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks, ya, jadi menyeluruh. Kemudian gejala sosial beraneka ragam, bermacam-macam gejala sosial itu, ya. Kemudian tidak bersifat universal, bersifat dinamis atau berkembang, tidak mudah dimengerti, kurang objektif, bersifat kualitatif, dan sulit diprediksi, ya. Jadi gejala sosial itu sulit diprediksi, ya, itu. Kemudian yang terakhir itu ada, bukan yang terakhir, ini yang kedua terakhir, ya. Jadi yang selanjutnya itu ada jenis-jenis gejala sosial menurut Pitirim Asorokin, ya. Gejala sosial terdiri dari gejala sosial religius, ekonomi, politik, hukum. Religius berarti berkaitan dengan agama. Ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, ya. Politik berkaitan dengan pemerintah. Sedangkan sosial hukum berkaitan dengan aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini yang terakhir, ya. Itu menurut Norman Blakey, ya, ada 3 tingkatan gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial mikro, terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kemudian gejala sosial meso, terjadi pada organisasi masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Sedangkan gejala sosial makro terjadi dalam intensitas sosial yang lebih besar seperti lembaga-lembaga multinasional, ya. Baik, ya, untuk materi yang pertama kita sudah selesai, ya, sampai dengan menurut Norman Blakey, ya. Nanti akan saya sajikan lagi di video yang berikutnya, yaitu tentang pengertian dari sosiologi kaitannya dengan gejala sosial. Terima kasih sudah